Halo pemirsa, halo teman-teman badminton lover, kembali lagi bersama saya Agus Trisno. Ya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video ini, yang sudah support saya, yang sudah subscribe channel saya, dan buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu teman-teman ya, karena subscribe gratis, dan itu membuat channel saya makin berkembang, dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten di dunia perhobian kita ya, yaitu di dunia badminton ya. Oke teman-teman, hari ini saya mau review sebuah raket yang pernah saya datang ke toko, kunjungi ke toko di SAS ya, Setelah Alam Sport. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silakan link video saya sertakan di deskripsi teman-teman ya, silakan ditonton dulu. Oke, teman-teman, ini raketnya ya, raket Leon Pro ya. Serinya, nah kemarin serinya saya sebutkan 3 booster ya, ternyata itu salah teman-teman, yaitu ini 3D Free Boot Year ya, N9 ternyata teman-teman ya, itu tipenya ya. Jadi saya kemarin kecepatan baca kayaknya seperti itu teman-teman ya. Mohon dimaklumi. Oke, kita mulai dari harganya teman-teman ya. Harga raket ini dibanderol di harga 200 ribuan saja teman-teman. Sangat terjangkau ya buat teman-teman ya. Ini raket, dan sebelum lanjut saya mau memperlihatkan detail raketnya teman-teman ya. Detail raketnya untuk cat dan kualitas dan teknologi yang ada di dalam raket ini ya. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk desain cat dan teknologi ya. Jadi kalau kita lihat headcapnya seperti ini, logonya, logo Leon Pro ya, dan kunnya ya, bulat Leon Pro tulisannya, dan ada ini sih untuk pegangan jempol kurang ya, karena dia bentuknya bulat. Nah, detailnya di batang shaftnya itu seperti ini teman-teman ya. Ada tulisannya Bio Inner Cone ya. Oke, 3D Free Booyer ya, Booyer N9 ya. Itu tipenya, beratnya ya di antara 80 sampai 84 gram. Ya, ini kebetulan kosongannya 84 gram. Balance-nya ada di angka 285 sampai 290. Nah, ini kebetulan balance-nya lari ya, lari lumayan jauh ya. Setelah tersetting seperti ini, balance point-nya itu di angka 323 mm teman-teman ya. Jadi lari jauh. Nah, di sini dikatakan tensionnya bisa tarik 22 sampai 26 lbs. Tapi ini sudah saya tes tarikan sampai 30 lbs pun, mainnya 28, crossnya 30 pun masih aman teman-teman ya, dan tidak ada perubahan sedikit pun di framenya. Oke, Japan teknologi, made in Taiwan teman-teman ya, raket ini made in Taiwan. Oke, kita lihat segitiganya ya, T-nya, bentuk T-nya seperti ini, ada logonya, dan ini bentuknya langsung SWOT teman-teman ya, lancip ya, jadi ini lancip. Nah, di sini Graphite Optimum Frame ya, jadi teknologi yang sama seperti di 3D kalibarnya Li-Ning ya teman-teman ya, dan ini memang benar-benar mirip banget, dan saya suka detail-detailnya. Nah, ini ada seperti gambar pedang teman-teman ya, detailnya itu oke banget ya, detailnya saya suka. Kalau untuk masalah desain sih selera ya, tapi kalau saya sih oke, suka. Dan warnanya, catnya pun kualitasnya oke, glossy, mantap ya, seperti bukan harga 200 ribuan nih teman-teman, nih seperti harga di atas 500 teman-teman ya, catnya bagus kualitasnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah teknologi cat dan desainnya teman-teman ya. Desainnya cakep banget, detail-detailnya pun seperti ini, keren. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, ini kita bandingin ya 3D kaliber 500 dengan Leon Pro ya, raketnya Leon Pro 3D Free
free booster ya, free booster N9 ya. Nah, ini lancip juga. Nah, kalau kita lihat ini sama teman-teman. Dari besarnya pun sama. Ini benar-benar cloningannya teman-teman ya. Besarnya sama, bentuk frame-nya sama, lebarnya sama. Lancip-lancipnya sama. Bener-bener cloningan bener ini teman-teman. Ya, lihat. Oh. Sama kiri kanan. Gila sih. Ya. Ini cakep nih raket. Ya. Bisa dilihat ya, sama teman-teman, ini baru bener-bener raket yang dibuat sama. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Jadi ini raket ya sangat-sangat diciptakan mirip banget sama 3D Calibar ya. Apalagi yang kemarin sudah saya review yang 3D Calibar seri 500 yang hanya ada di Cina aja, itu seperti itu. Ini benar-benar plek bentuk framenya itu sama-sama sama, panjang raketnya sama, yang bedakan hanya jumlah grometnya sama besar shaftnya aja teman-teman ya. Nah, shaftnya ini lebih besar sedikit menurut saya, walaupun saya tidak ukur, tapi kalau saya pegang gini, saya bandingkan juga terasa shaftnya ini lebih besar sedikit, yang itu lebih kecil ya, lebih slim lah ibaratnya gitu teman-teman ya. Jadi perbedaannya hanya itu, sisanya mah sama ya, sama cat jelas ya, warnanya pun jelas beda ya teman-teman ya, tapi secara bentuk raketnya itu sama persis teman-teman. Oke. Nah teman-teman, saya mau kasih lihat kalau untuk jumlah gromet, yang kalau Li-Ning kebanyakan kan memakai 72 gromet ya. Sedangkan ini dia memakai seperti Yonex 76 gromet teman-teman ya. Jadi bedanya di sana. Dan ini setelah terpasang senar ya, ini senar bawaannya yaitu senar Leon Pro juga. Senar ini menurut saya soft feeling ya. Jadi pantulannya pun enak gitu teman-teman ya. Ini bukan senar yang kaku tapi senar yang soft. Oke. Ya, dengan tarikannya ini 28 lbs, ini 30 lbs teman-teman ya. Walaupun di spek ya itu dikatakan 22 sampai 26 lbs, tapi ternyata raket ini sangat-sangat kuat teman-teman untuk ditarik sampai 30 lbs, dan tidak ada masalah, framenya pun masih oke. Grometnya tidak ada yang jeblos teman-teman ya. Oke, dengar dulu hitting sound-nya teman-teman ya. Ya, menurut saya sih untuk raket dengan senar, raket murah dengan senar yang sangat murah juga, sangat enak nih teman-teman ya, untuk raket ini. Oke, jadi settingannya setelah terpasang senar teman-teman ya, terpasang senar Leon Pro, dan ini grip bawaannya saya lepas teman-teman, grip bawaannya saya lepas, saya pakai isolasi ya, terus habis itu saya warping, habis itu saya pakai grip karet teman-teman ya, yang murah itu, yang lagi viral itu. Dan ini memang enak gripnya ya, mirip seperti Yonex punya lah ya, seperti itu teman-teman. Nah, berat total raket ini ada di 88 gram saja ya, 88 gram. Dibilang ringan, betul, 88 gram ringan, tapi untuk feelingnya, nah nanti saya jelaskan teman-teman. Oke. Nah, BP-nya teman-teman ya, di sini kan dikatakan BP-nya 285 sampai 290, tapi ini BP-nya lari banget teman-teman. Larinya BP-nya ini di 323 mm teman-teman ya, sangat head heavy banget sebenarnya. Nah, tapi karena berhubung bentuk frame-nya ini SWOT ya, biasa bentuk SWOT ini kan lincah teman-teman ya. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Kalau untuk speed masih dapat, cuman kalau untuk berat terasa memang berat teman-teman ya. Oke, kita ke batang shaft. Nah, menurut saya ini shaftnya lebih kaku dibandingin Shiken yang Sonic 12 ya. Ini menurut saya medium ke stiff teman-teman ya. Jadi
Biasanya medium ke stiff kalau raket-raket murah itu sangat-sangat jarang, teman-teman. Ini benar-benar medium stiff, teman-teman. Ini raket sangat terjangkau dan limited, mungkin stoknya juga sekarang sangat-sangat terbatas, teman-teman ya. Jadi kalau yang tertarik silahkan, link pembelian tidak ada, tapi silahkan hubungin tokonya ya, toko SAS ya. Di add aja Instagramnya, saya sertakan di sini ya, silahkan. Dan di description juga silahkan di add aja, langsung di chat aja ke tokonya teman-teman ya, kalau untuk mau beli raket ini. Nah, kalau mau melalui aplikasi online juga silahkan di chat aja di Instagramnya dulu teman-teman ya, kalau ingin beli raket ini. Oke, sebelum saya memberikan penilaian dan kesimpulan, silahkan nonton video saya memakai raket ini ya teman-teman di lapangan ya. Dan gameplaynya ini gameplay santuy teman-teman ya. Ya malum lah, kita bukan atlet pro, jadi ya, dan bukan atlet tarkam juga, jadi mainnya santuy-santuy aja teman-teman ya. Oke, tergantung musuh sih sebenarnya, bukan musuh sih, tergantung teman bermain gitu teman-teman ya. Oke, saksikan dulu. Tadi jago dia nak tidur aja. Ada hubungannya ada. Oke teman-teman, bagaimana sudah menyaksikan gameplaynya ya, gameplay santuinya ya teman-teman ya. Nah, saya berikan penilaian dulu teman-teman ya. Untuk speed, ini speed saya berikan nilai 9,2/10 teman-teman ya. Sebenarnya kalau Anda nanti
silahkan cek di toko aja kalau Anda ingin beratnya berapa, BP-nya berapa, nanti mungkin toko bisa timbangkan atau request ya, silahkan di chat aja tokonya. Nah, kalau untuk saya raket ini yang seperti saya sebutkan tadi, beratnya 88, BP-nya di 323 mm, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ini raket lincah, swingnya enak, ringan. Jadi speednya saya kasih 9,2. Cuman karena dia BP-nya terlalu tinggi ya, terlalu heavy, itu jadi agak-agak kewalahan sedikit lah menurut saya gitu teman-teman ya. Ya agak-agak ngebandul, tapi karena berhubung ini juga medium stiff, jadi masih kontrol pun masih dapat teman-teman ya, speed pun masih dapat seperti itu ya. Nah, kalau untuk kontrol ini saya kasih nilai 9,5/10 teman-teman. Kontrolnya enak karena ini benar-benar medium stiff ya. Dibengkokkan gini agak susah teman-teman ya. Benar-benar raket yang powerful. Nah, powernya bagaimana nih? Nah, untuk power teman-teman ya, sebenarnya ini power lebih besar dari raket sebelumnya, yaitu yang saya sudah review, yaitu Shiken 12, Sonic 12 ya. Cuman karena ini benar-benar lebih stiff, jadi untuk power di tangan saya ini, disclaimer dulu teman-teman, ini berdasarkan power saya ya. Mungkin kalau power yang benar-benar yang tangannya sudah atlet, wah ini saya yakin pasti mengeluarkan power lebih besar lagi ya. Jadi kalau untuk saya sih powernya sebenarnya 11-12 sama Shiken, tapi sebenarnya ini potensinya lebih besar gitu teman-teman ya. Jadi penilaian saya untuk perbedaannya seperti itu. Kalau di tangan yang tepat. Nah, masalahnya ini tangan saya. Jadi saya merasa ya powernya seperti itulah, seperti Shiken kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi penilaian saya ya untuk power 9,6/10 teman-teman ya. Walaupun sebenarnya ini bisa lebih teman-teman ya untuk di tangan yang tepat. Oke, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya raket Tarkam ya, buat pemain Tarkam ini cocok banget, dan silahkan disikat lah untuk pemain Tarkam. Feel-nya pun benar-benar seperti 3D kalibarnya Li-Ning yang sudah goib itu. Nah, ini pun sebentar lagi akan goib teman-teman ya. Jadi harap cepat aja, siapa yang berminat langsung gas aja teman-teman. Dan untuk pemula bagaimana? Wah, sangat tidak saya rekomendasikan untuk pemula teman-teman ya. Sangat tidak rekomendasikan, walaupun Anda cari berat yang ringan pun menurut saya, kalau Anda punya uang ya silahkan aja sih beli, tapi saya yakin ini bukan untuk pemula teman-teman ya. Ini untuk pemain yang ya sudah sering main, sudah tangannya oke gitu ya. Disclaimer dulu ya, tangan saya pun bukan pemain yang bagaimana ya. Ini pun menurut saya belum bisa mengeluarkan potensinya nih raket teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman-teman Tarkam yang tangannya udah jadi, yang atlet, ini sih pasti dia bilang enak-enak aja raket nih. Powernya besar teman-teman, dan swingnya pun enak untuk drive. Ini benar-benar raket untuk pemain ganda sih teman-teman ya, pemain ganda. Nah, ini saya pakai senarnya pun, ini saya pakai senar murah kan teman-teman ya, bukan senar yang Yonex kemarin yang Shiken, senar Yonex mahal. Ini senar murah tapi mengeluarkan power juga sama. Jadi kesimpulan saya, raket ini powernya sebenarnya besar di tangan yang tepat teman-teman ya. Apakah teman-teman tangannya kuat, silahkan dicoba aja. Yang jelas saya tidak rekomendasi untuk pemula, tapi selebihnya ini rekomend banget, apalagi harganya hanya 200 ribuan ya. Silahkan dicat di tokonya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya. Silahkan di komen teman-teman apabila ada pertanyaan, apabila ada yang sudah pernah nyoba, silahkan di komen aja. Dan apabila Anda suka video ini, silahkan di like ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, dan di share juga. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.